Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 BKPI semester 4 UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang menjalani komunikasi baik kepada anak usia dini dan melakukan pendekatan pendidikan yang efektif. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurbaiti dan rekan saya Heni, Ercina Rahayu dan Indah Anggraini. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang menjalani komunikasi yang baik kepada anak usia dini. Lalu pengertiannya, untuk membuat proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif pada anak usia dini, maka pendidik hendaklah selain menjalankan tugas, amanah, dan profesinya dengan baik juga harus menjalankan hubungan komunikasi yang baik dengan anak usia dini tersebut. Lalu komunikasi yang baik dengan anak usia dini tersebut itu saat pendidik dan saat pendidikan pada anak usia dini menjalani komunikasi dengan anak itu yang positif. Proses pendidikan pembelajaran dan pembimbing akan berjalan dengan baik dan efektif. Lalu pendidik akan lebih memahami diri anak tersebut atau anak yang diasuh dan membuat pendidikan yang dijalankan lebih menyenangkan. Atau komunikasi ini juga menegaskan bahwa pendidik bukanlah aktivitas di Menara Gading. Lalu dengan membangun komunikasi yang baik terhadap peserta didik dalam semua realitas. Dengan membangun komunikasi yang baik, pendidik juga membangun hubungan yang baik dengan anak. Lalu mengajarkan kepada anak bahwa komunikasi merupakan suatu hal yang baik dan akan membawa kemaslahatan bagi semuanya. Lalu keberhasilan mengembangkan kepribadian yang kuat dan baik kepada anak tidak melepas dari keberhasilan pendidikan dalam memberikan teladan yang baik kepada anak usia dini tersebut. Sebaliknya, kegagalan adalah moral seseorang juga tidak lepas dari kegagalan moral seorang anak. Contoh yang baik kepada anak usia dini tidak jarang dijumpai di masyarakat atau orang tua, bapak, ataupun ibu. Bahkan gurunya tidak menjalankan komunikasi yang baik dengan anak dengan alasan jengkel atau kesal, apalagi mereka berkata kasar dan jorok kepada anak, bahwa mengeluarkan umpan yang sangat tidak pada tempatnya. Lalu hal itu ditentukan saja menyebabkan terjadinya komunikasi yang buruk dan sangat disayangkan dari sikap seorang pendidik anak usia dini. Padahal sejatinya dengan sikap melontarkan umpanan yang demikian kepada anak langsung telah mengajarinya akan perubahan yang tidak baik. Sebisa mungkin ucapan-ucapan semacam itu jangan kita berikan kepada anak usia dini tersebut, karena itu menyebabkan mereka di kemudian harinya tidak baik. Jadi misalnya dalam ajaran Islam, kata-kata ibu mampu menjadi sebuah doa bila yang diungkapkan ibu sebuah umpatan dan umpatan itu menjadi sebuah doa yang makbul, maka di kemudian hari sang ibu akan ragu sendiri. Itulah mengapa ucapan orang tua itu, khususnya ibu, harus hati-hati berucap pada anak usia dini atau anaknya sendiri. Memang begitulah sifat dasar seorang anak yang marah menangis bila keinginannya tidak dituruti. Maka sudah seharusnya orang tua dan guru menghindari ucapan-ucapan buruk kepada anak tersebut. Lalu ciri-ciri komunikasi yang baik antara orang tua atau guru kepada anak sendiri, anjurnya menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang buruk. Menggunakan kata-kata atau ungkapan yang mudah dicerna oleh anak tersebut. Islam sendiri telah mengajarkan kepada kita semua umatnya, bila kalian sedang berbicara dengan satu kaum, maka gunakanlah ucapan yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu ilustrasi berikut yaitu dapat dijadikan gambaran bagaimana komunikasi yang baik atau komunikasi yang buruk antara pendidik dengan anak didik yang masih berusia dini. Perlu ditegaskan, anak usia dini adalah anak yang masih dalam taraf awal pertumbuhan dan perkembangan, termasuk dalam aspek bahasanya. Perbedaan anak usia dini awal ini sangat menentukan sekali. Perbedaan mereka baik kognitif, emosional, sosial, bahasa, dan perilakunya. Perlu diketahui bahwa menyeluruh anak usia dini mengemukakan pendapat adalah melihat anak belajar berkomunikasi, karena dengan mengemukakan pendapat anak diajarkan bagaimana berbicara benar dan sopan, karena semua itu berpendapat bahwa merupakan suatu keharusan bagi anak, dan ini merupakan suatu tindakan yang logis agar merangsang anak mampu berkata yang sopan dan baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ristina Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Rahayu, NPM 1811080064, kelas G semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjalin komunikasi yang baik dengan anak usia dini. Bagaimana cara orang tua berbicara dengan anak-anaknya. Untuk mengajari anak berbicara secara santun dan mengemukakan pendapat dengan santun pula, sehingga komunikasi menjadi efektif, ada beberapa kiat yang dapat dilakukan pendidik, terutama orang tua.
Kiat-kiat yang dimaksud yaitu: 1. Beri pengertian pada anak tentang budi pekerti, seperti kenapa harus berbicara sopan, kepada siapa kita berbicara, dan sebagainya. 2. Dampingi anak saat menonton TV. Yang ketiga, usahakan pilih lingkungan yang aman dari kata-kata kasar dan jorok. Yang keempat, jangan pernah bosan mengingatkan dan memperbaiki bahasa yang digunakan anak. Yang kelima, yang terpenting adalah berikan contoh yang baik. Jadi, uraian di atas memberikan pemahaman bahwa komunikasi yang baik akan membuat anak merasa dihargai dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami atau dengan ungkapan yang mampu mengungkapkan hatinya. Maka, anak akan terhindar dari perilaku maladjustit. Ada 5 kelompok masalah yang dialami anak menurut guru dan orang tua yang ditampilkan dalam perilakunya, yaitu: 1. Masalah sosial, misalnya agresif, ditampilkan dalam bentuk tingkah laku memukul teman. Yang kedua, masalah emosional, misalnya pemalu, ditampilkan dalam bentuk tingkah laku pemalu, tidak mau berteman. Yang ketiga, masalah moral, misalnya merusak, seperti tingkah laku sengaja merusak mainan teman. Yang keempat, masalah perkembangan pengertian, misalnya lambat dalam memahami keterangan atau penjelasan. Yang kelima, masalah bahasa, misalnya ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gagap dalam berbicara. Terjadinya keserasian dalam komunikasi akan mencegah terjadinya kebingungan dalam diri anak, atau dengan kata lain harus ada hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik harmonis antara orang tua dan anak-anak dalam upaya mengaktifkan pendidikan anak usia dini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni dari Prodi BKPIG 4, MPM saya 1811080086. Di sini kami dari kelompok 4 yang memaparkan sedikit materi menjalin komunikasi yang baik kepada anak usia dini dan melakukan pendekatan pendidikan yang efektif. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Baiti dan Ristina Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendekatan yang baik dan efektif untuk menjalin komunikasi yang baik untuk anak usia dini. Melakukan pendekatan pendidikan yang efektif. Sebuah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat akan menghasilkan output pendidikan yang baik dan tepat pula. Untuk itulah, guna menghindari perilaku salah sesuai dalam pendidikan anak usia dini, hendaklah dipakai pola pendidikan dan pola asuh yang tepat dan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebab, bagaimana juga proses pendidikan dan pembimbingan adalah tanggung jawab pendidik. Dengan pendekatan pendidikan yang efektif, anak akan terhindar dari perilaku salah atau perilaku bermasalah. Suatu tingkah laku terkategori sebagai tingkah laku yang bermasalah ditandai oleh 3 ciri. Yang pertama, sesuai yang tidak disukai adanya. Yang kedua, ingin segera hilangkan. Dan ketiga, datangkan kesulitan baik masalah sekarang maupun masalah yang akan datang. Itu kemukakan dari Prayitno 1994. Tingkah laku anak dikatakan sebagai tingkah laku bermasalah apabila memenuhi kategori sebagai berikut. Konflik dengan orang lain, misalnya anak mengalami kesulitan berhubungan dengan orang tua, guru, dan teman sebayanya. Kedua, konflik dengan diri sendiri. 3. Kurangi informasi tentang diri, kekurangan informasi tentang lingkungan. Dan 5. Masalah kurikulum keterampilannya. Kita lanjut sedikit lagi penambahan dari saya, yaitu dari bagaimana kita melakukan pendekatan yang efektif untuk anak usia dini yang memungkinkan anak terhindar dari perilaku salah sesuai atau perilaku bermasalah. Itu kemukakan dari Santoso 2002 76-78 halaman. Yang pertama, sistem Among. Sistem dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pendidikan menerapkan 3 hal, yaitu ingarso sung tulodo, ingmatyo mangun korso, dan tut wuri handayani. Inti dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Ingarso sang tulodo artinya jika pendidik berada depan wajib memberikan teladan.
Teladan yang dimaksud bagi anak didik, posisi ini sebagai lebih banyak diberikan kepada anak usia dini, tidak perlu banyak nasihat atau pertuahan ceramah-ceramah. B. Ingmat yo mangun karso, artinya jika pendidik berada di tengah-tengah, harus lebih banyak membangun atau membangkit kemauan, sehingga anak mempunyai kesempatan untuk mencoba dan membuat diri sendiri. Anak usia dini sudah dapat mengerjakan, namun lebih tepat setelah teman kanak-kanak atau sekolah dasar kelas awal. Teladan dari pendidikan masih sangat diperlukan. Yang terakhir ada Tut Wuri Handayani, artinya jika pendidik di belakang wajib memberikan dorongan, membantu dan memberikan daya agar anak bekerja sendiri. Jadi pendidik mengikuti dari belakang, tetapi memberikan arahan atau bimbingan juga. Porsi tindakan yang terbanyak diberikan kepada anak yang pubertas. Anak diberikan kebebasan tetapi diikuti perkembangan. Selain Tut Wuri Handayani, Ingarso Sung Tulodo dan Ingmadyo Mangunkuarso tetap dilakukan. Ketiga-tiganya tetap diberikan kepada anak usia dini sesuai dengan situasi umur dan tingkat perkembangannya. Ternyata sistem Among ini tidak hanya dengan digunakan di lingkungan pendidikan, tetapi digunakan juga di TNI pun dipakai. Dari 3 mutu di atas, mutu ketigalah yang kebanyakan dicantumkan atau yang sering dipakai, yaitu Tut Wuri Handayani. Disebabkan mungkin terlalu panjang, namun dalam mutu terakhir ini terkandung ketiga-tiganya. Bila sistem ini dilaksanakan secara konsisten, maka anak didik yang berkembang secara optimal, kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki kepribadian yang integral. Anak didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bebas berbuat sesuai dengan bakat kemampuannya. Akan tetapi, pendidik selalu Tut Wuri Handayani, memanjakan anak adalah tidak baik, tetapi mengekang anak juga tidak baik. Tindakan yang tepat adalah memiliki salah satu di antara sistem Among yang cocok dengan situasi tertentu. Diperlukan kewibawaan seseorang pendidik supaya respek dan taat, bukan karena takut, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan anak berdasarkan sistem kesadaran, bukan paksaan. Akhir anak mengerti maksud dan kegunaan tertentu saja kalau sudah sampai pada tingkat kemantapannya. 2. Pola asuh. Pola asuh adalah cara pendidikan orang tua kepada anak dalam memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, dan pendidikan supaya anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri. Pada prinsip pola asuh ini tercantum 3 macam sebagai berikut. Pola asuh otoriter, yaitu cara pendekatan atau pengasuhan yang berdiri keras, disiplin yang tinggi, dan cenderung otoriter dari orang tua. Anak tersebut menjadi panutan, tertib, dan tindakan melawan. 2. Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang bersifat lunak. Anak diberikan oleh pendidik. Anak diberikan kebebasan sehingga akan tumbuh dan berkembang secara normal. C. Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menekankan pada pemberian kesempatan terhadap anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar, tetapi penuh dengan pemantauan dan pengawasan. Ketiga macam pola asuh di atas semuanya dapat dilaksanakan oleh pendidik sesuai dengan situasi, kondisi umur, dan pengembangan anak serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pendidik harus arif dalam memilih salah satu pola yang akan dilakukan, jangan sampai salah pilih.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah. Di sini saya akan mengundur diri. Sebelum saya mengundur diri, saya berpesan kepada teman-teman semua dan seluruh rekan-rekan dan saudara. Di era pandemik corona ini, saya berpesan satu kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh teman-teman, janganlah keluar rumah. Berdiam diri di rumah bukan berarti kita mengunci dan membuat kita jadi terdiam diri dan kaku. Berbuatlah isolasi diri dengan baik. Lakukanlah kegiatan di rumah dengan bukan berarti kita terhenti saja berdiam diri di rumah, namun lakukan secara sesuka hati di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga, bermain dan selakunya dengan baik. Gunakanlah waktu dengan baik. Dengan kita berdiam diri di rumah, kita akan membantu seluruh rakyat Indonesia dan orang sekitar kita untuk memutus rantai COVID-19. Di era pandemik ini, janganlah egois atau memikirkan ego diri sendiri, namun pikirlah orang sekitar. Bantu dengan cara berdiam diri di rumah akan menjadi lebih baik, dan lakukanlah dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indah Anggraini. Ketiga, bermain belajar. Tujuan yang diharapkan pendidik akan berhasil jika pelaksanaannya dilakukan dengan cara bermain. Anak sering sekali main di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Suasana bermain perlu diciptakan oleh pendidik. Kalau anak dalam keadaan senang, perkembangan dan pertumbuhannya akan berjalan dengan lancar. Lembaga pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak tumbuh dan berkembang melalui permainan dengan prinsip bermain sambil belajar, seperti yang dilakukan dalam pendidikan anak usia dini seperti penitipan anak. Kelompok bermain mempunyai tujuan yang sama dengan penitipan anak. Maka ruang untuk bermain taman kanak-kanak dibagi menjadi beberapa area, yaitu area seni, area bermain, area taman, area balok, area masak-masakan, area rumah-rumahan, dan lain-lain. Sambil bermain, anak dapat mengetahui semua pengetahuan yang di dalam kelompok tema tersebut. Jika berhasil, anak akan memiliki pengetahuan yang luas dan beraneka ragam. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan minat anak untuk dipelajari kelak jika anak telah memasuki jenjang pendidikan. Sekian, terima kasih.